Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama aku Niputu Siva Mangesti di Sabana Santuy Bareng Semanila. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas ekstrakurikuler wall climbing. Kalian ada yang udah tahu belum nih wall climbing itu apa, atau justru malah baru dengar tentang ekstrakurikuler ini? Nah, supaya lebih tahu tentang ekstrakurikuler wall climbing ini, kita bakal bahas di episode khusus, yaitu episode hari ini. Nah, kebetulan juga hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan salah satu alumni dari Semanila, dan kakak ini tuh juga anggota dari ekstrakurikuler wall climbing ini. Nah, buat kakak di samping aku, bisa silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rimega Putri dari alumni Semanila. Kalau boleh tahu nama panggilan kakak siapa nih? Okta saja. Namanya adalah Kak Okta. Nah, Kak Okta sendiri ini alumni Semanila di angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2018. 2018 berarti sekitar 4 tahunan. tahun yang lalu. Nah, kakak berarti sekarang udah kuliah semester? Ini semester 8. Berarti masa akhir ya? Iya. Skripsi. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak sekarang kesibukannya ngapain aja sih? Untuk kesibukannya PPL sama ngerjain skripsi dan latihan. Kak Okta sendiri kuliah ini mengambil jurusan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FKIP. Nah, dulu selama di Semanila ini hanya ikut ekstrakurikuler wall climbing aja atau mengikuti ekstrakurikuler lain? Ada ekstrakurikuler lainnya sih, seperti pramuka, DA, Dewan Ambalan, dan OSIS dulu juga OSIS, sama wall climbing, sama musik juga. Berarti Kak Okta ini adalah anak organisasi. Nah, Kak Okta sendiri di ekstrakurikuler wall climbing ini menjabat sebagai apa? Misalnya kan kalau di setiap ekstrakurikuler kan pasti ada ketua atau bagian-bagiannya tertentu. Nah, kalau Kak Okta sendiri? Kebetulan membantu melatih adik-adik. Kan kadang kan Pak Budi berkepentingan yang lain. Nah, itu saya yang ganti seperti itu sama teman-teman yang lainnya. Berarti Kak Okta ini juga termasuk pelatihnya. Iya. Jujur kadang itu jarang ada cewek yang suka olahraga yang menurut aku wall climbing ini lumayan ekstrim, apalagi dilakuin untuk seorang cewek gitu. Nah, Kak Okta sendiri hobinya ngapain aja nih, Kak? Hobinya itu olahraga sama musik. Olahraga sama musik. Nah, kalau musik sendiri Kak Okta suka dari umur berapa? Kebetulan dari SMP. Pernah join ekskul juga atau anggota band gitu? Dua-duanya pernah. Oh, dua-duanya pernah. Nama bandnya apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau dulu kan di Semanila itu KMS ya. Sekarang masih KMS ya. Kalau di luar PMS, Pemuda PMS. Musik Solo. Oh, benar-benar anak organisasi. Nah, kalau Kak Okta sendiri ikut band ini tuh karena hobi aja atau sekalian manggung-manggung gitu, sekalian nyari penghasilan tambahan gitu? Oh, kalau musik itu hobi aja. Karena kan dulu terakhir manggung itu di anniversary Semanila ya, tahun 2018 kayaknya. Ya. Kalau sekarang masih aktif bermusik juga? Masih sama alumni Semanila juga. Solidaritasnya sangat kuat sekali. Iya. Nah, Kak Okta sendiri kan juga suka olahraga nih. Iya. Olahraga kesukaan Kak Okta sendiri apa nih? Kalau sekarang ini wall climbing sama petang. Nah, iya. Petang aku baru dengar nih olahraga petang. Nah, kalau olahraga petang itu bisa dijelasin sedikit? Baik, untuk olahraga petang itu bola kecil ya, tapi bolanya itu besi, yang artinya bosi. Nah, itu olahraga terbaru. Untuk cara bermainnya kayak gimana nih, Kak? Seperti kelereng. Kalau kelereng kan pakai jari ya. Oh iya. Kalau itu seperti ini gerakannya. Ya, lemparnya gini. Kalau kelereng kan gini, kecil. Tapi kalau itu bolanya besi seperti ini lemparnya. Jadi pakai voles tangan. Oh iya. Kalian mungkin di rumah ada yang udah tahu olahraga ini, karena aku belum ada bayangan sama sekali. Ya, bisa gabung juga di Vopi Boyolali ada. Sekarang ada. Oke, selanjutnya, nah
suka duka kakak selama mengikuti ekstrakurikuler wall climbing. Kayak misalnya dulu kak Okta sendiri tuh nggak suka ketinggian, terus tiba-tiba join wall climbing, terus jadi bisa menghilangkan rasa takut terhadap ketinggian gitu. Oh ya, dulu itu saya mengikuti wall climbing, alhamdulillah banyak sukanya ya. Karena kan pengen adrenalin, berbeda dari yang lain gitu loh. Seperti itu. Oh, berarti kak Okta sendiri suka sama sesuatu yang lebih menantang. Oh ya. Iya. Nah, Kak Okta sendiri suka wall climbing itu sejak umur berapa? Sejak masuk Semanila. Berarti umur 15, Iya, 16-an. Sebelum itu apa udah ada pengalaman lebih tentang wall climbing? Belum pernah. Belum pernah. Berarti karena di Semanila ada wall climbing, Iya. jadinya ikut. Iya. Kalau Kak Okta sendiri itu di rumah nih, Iya. ada kayak apa ya? Tempat buat latihan wall climbing gitu nggak sih Kak, atau cuman di Semanila atau nyewa tempat gitu? Enggak sih, di rumah cuma ada pull upan aja. Kadang juga latihannya di IAIN, di ISI, di UTP, dan di FPTI lainnya. Berarti Kak Okta ini anaknya sangat berorganisasi sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, alasan kakak mengikuti ekstrakurikuler wall climbing ini kenapa? Alasannya pertama, dulu itu kan saya SMP itu mengikuti cabang olahraga taekwondo ya. Terus kok pas masuk di Semanila ini ada wall climbing. Nah, saya itu kayak kepo-kepo gitu loh. Nah, terus sampai keterusan sampai sini. Ya. Nah, aku dengar kakak tadi kan ikut olahraga taekwondo juga. Iya. Sampai sabuk warna apa nih Kak? Cuma kuning aja. Berarti masih dasar. Permulaan. Kenapa nih kok nggak dilanjutin Kak? Karena kan dulu saya mulainya kelas 2 SMP menjelang kelas 3 SMP, terus di SMA pindah cabang olahraga nih ke wall climbing. Mungkin karena kayaknya ujian nggak sih Kak? Iya, ada ujiannya juga. Oh iya, berarti karena kelas kan SMP kelas 3 itu kan marak-maraknya ujian. Jadi kakak memilih untuk stop ikut taekwondo. Nah, mengikuti ekstrakurikuler wall climbing ini tuh maksud aku yang mengikuti ekstrakurikuler wall climbing ini tuh kebanyakan laki-laki atau perempuan Kak? Kalau dari Semanila sendiri itu kebanyakan perempuan, tapi kalau dari luar Semanila istilahnya digabung ya, dari SD, SMP, SMA Boyolali itu kebanyakan laki-laki. Berarti untuk Semanila sendiri yang paling banyak adalah perempuannya. Iya. Tapi yang laki-laki ada juga kan Kak? Ada juga dari luar. Iya. Nah, terus prestasi yang kakak raih selama mengikuti wall climbing ini? Kalau selama SMA itu cuma sampai final-final aja ya. Tapi setelah lulus dari Semanila ini saya melanjutkan sendiri nih untuk mewakili kampus UTP. Nah, itu alhamdulillah juara 3 se-Jawa Tengah di Unimus Semarang. Ya. Berarti sangat berprestasi. Amin. Nah, kalau di bidang olahraga lain sendiri gimana Kak? Alhamdulillah juga semenjak di UTP itu kan sebelumnya tidak ada pembinaan prestasi wall climbing. Nah, saya banting setir lah istilahnya itu ke petang, karena kan di PKO sama PJKR itu diwajibkan untuk mengikuti pembinaan prestasi, sedangkan di UTP tidak ada. Ya udah saya mengikuti petang sampai sekarang juga. Alhamdulillah juga mendapatkan juara-juara. Berarti kakak mengenal olahraga petang itu pas sudah masuk kuliah, awal masuk kuliah. Berarti dulu itu belum tahu gitu atau? Belum tahu sama sekali. Nah, kalau untuk di petang sendiri nih Kak, ada suka dukanya juga nggak sih Kak? Kebetulan juga banyak sukanya sih, karena kan petang itu kayak olahraga terbaru ya, jadi kan kita kepo-kepo gitu loh, seperti itu. Untuk yang bermain di olahraga petang ini kebanyakan laki-laki atau perempuan? Kalau di mananya ini? UTP atau di lingkup? Di UTP sendiri. Oh, UTP sendiri alhamdulillah cewek cowok banyak semua. Berarti setara gitu ya. Yeah. Nah, untuk wall climbing sendiri itu kan kayak di setiap apa sih namanya tuh Kak? Papan. Ya, nah papan itu kan ada kayak
itu loh yang poin-poinnya. Ya, poin-poinnya itu. Nah, cara supaya bener gitu gimana sih? Itu ada triknya sendiri nggak sih, Kak? Ada tekniknya itu ada pijakan dan tangannya itu. Jadi tangan sama kaki. Nah, itu ada macam-macam teknik seperti layback dan sebagainya. Boleh dijelasin sedikit supaya teman-teman ada bayangan gitu. Oh ya. Tapi sebelum latihan wall climbing itu kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, seperti pull up, sit up dan lain-lain. Nah, untuk tekniknya itu kekuatan tangan. Jadi megangnya itu hanya seperti ini aja. Oh, jadi yang ditekuk cuman yang di atasnya. Iya, itu kalau udah yang kayak pro itu ya. Oh iya. Kalau yang pemula kan biasanya dipegang semua ya, karena kan belum tahu. Nah, seperti itu. Ini masuk teknik apa nih namanya, Kak? Ini tergantung poinnya juga, karakter poin. Karakter poinnya itu ada pocket sama slab. Pocket sama slab. Kalau pocket itu ada cekungannya kayak pegangannya enak. Tapi kalau slab itu hanya nggak ada pegangan tekukannya. Oh, berarti itu kalau dilihat lebih dekat lagi ada kayak cekungannya gitu. Iya. Nah, kalau di perlombaan sendiri yang membedakan cara membedakan poin-poinnya itu gimana sih, Kak? Kayak misalnya kalau nginjek ini kalah, terus kalau nginjek ini jadinya menang ya kayak gitu. Iya. Kebetulan kalau di perlombaan itu ada beberapa kategori. Speed, lead sama boulder. Kebetulan saya basicnya di lead. Nah, untuk lead itu ada jalurnya sendiri. Jadi tergantung nanti panitia membuat jalur seperti itu. Kalau untuk jalur lead sendiri itu seperti apa, Kak? Kadang ada yang belok-belok, kadang ada yang lurus, tergantung papan wallnya sendiri dari panitia itu juga. Berarti itu semuanya yang bertiga tadi apa? Lead, speed sama boulder. Lead, speed sama boulder itu yang membuat panitia. Iya. Jadi sesuai dengan ketentuan panitia. Nah, untuk ekstrakurikuler wall climbing sendiri di Semanila itu anggotanya cuman untuk selingkungan Semanila aja atau anggota lain tuh boleh ikut? Karena kan ini kan yang papannya itu kan lumayan besar. Iya. Jadi apa cuman diperuntukkan hanya untuk Semanila saja? Untuk wall climbing ini sendiri sebetulnya umum ya. Dari SD, SMP, SMA bisa. Tapi kan karena tempatnya itu di Semanila, jadi kita kayak promosi lah, di luar promosi. Jadi tetap latihannya itu boleh saya sebutkan nih latihannya. Latihannya itu hari Selasa sama Kamis jam 1 untuk SD, SMP, SMA. Berarti kakak juga masih melatih di sini? Iya, sambil latihan juga sama-sama belajar lah. Nah, untuk latihannya ini tuh dikenakan biaya atau tidak, Kak? Tidak sama sekali. Alat dan istilahnya sarana prasarananya itu dari kami, FPTI dan Semanila. Berarti kalian yang misalnya pengen belajar wall climbing atau misalnya seenggaknya pengen mencoba, bisa langsung tanya ke Kak Okta. Iya. Karena ini gratis loh, lumayan belajar gratis, nggak dikenain biaya gitu kan. Kalau kakak sendiri punya tips nggak sih untuk teman-teman di rumah, misalnya yang fobia ketinggian atau takut banget gitu sama ketinggian, itu cara mengatasinya gimana? Cara mengatasi fobia ketinggian sendiri ya, itu tergantung dari diri sendiri. Semisal nih, kamu mempunyai fobia ketinggian ya, tapi saya paksa untuk manjat, tetap aja fobia. Kalau fobia kan tetap aja ya, kayak gitu. Jadi ya tergantung diri sendiri lah. Jadi itu sesuai sama diri kita sendiri, cara mengatasinya gimana. Yang penting kayaknya yakin aja gak sih? Iya, yakin. Yang penting yakin. Asalkan ada pengamannya ya. Oh iya ya. Nah, kalau untuk wall climbing yang di Semanila ini tuh yang melatih apakah cuman kakak sendiri? Kebetulan ada Pak Budi Prastio sama saya dan teman-teman yang lainnya. Alumni Semanila dan sekolah lainnya juga ada. Istilahnya dari FPTI Boyolali sudah ada yang latih. Berarti ini Semanila juga gabung dengan FPTI Boyolali. Oh, keren loh. Kalian bisa join. Nah, kalau kakak sendiri melatih wall climbing ini tuh cuman di Semanila aja? Apa di tempat lain juga? Di Semanila aja sementara. Kakak sendiri punya niatan nggak sih, misalnya kalau udah lulus gitu pengen ngajar
wall climbing, kayak pembina wall climbing di Semanila gitu Kak? pengen banget ya. Ya, Jadi guru sini juga boleh. silahkan guru-guru tuh untuk merekrut Kak Okta. Nah, kalau kakak sendiri nih, pas waktu masa-masa kecil gitu emang Iya. udah tertarik banget sama olahraga, atau emang udah bakat atau passionnya emang udah di olahraga nih gitu ya. Oh iya. Dari SD emang passionnya di olahraga, pengennya di olahraga, di non akademik ya. Oh berarti lebih tertarik ke Iya. non akademik, spesialnya ke olahraga sendiri. Kakak pernah nyoba olahraga lain gitu nggak sih selain wall climbing, kayak misalnya basket atau bulu tangkis gitu? Kenapa kok bisa akhir-akhirnya tuh ke wall climbing gitu? Aku masih kayak speechless. Sebenarnya udah beberapa cabang olahraga udah saya coba sih, tapi ya tertariknya di wall climbing sama petang itu. Lebih menantang ya. Iya. Terus apa ya? Selanjutnya Kak Okta sendiri nih bakat, maksudnya passionnya Kak Okta ini kan di wall climbing. Untuk keluarga sendiri gimana Kak? Mendukung atau justru tim tidak mendukung gitu? Alhamdulillah mendukung di olahraga sama di yang lainnya. Kakak ini kan lumayan berprestasi nih Kak, kayak pernah ikut lomba, terus gabung ke beberapa klub olahraga sendiri. Nah kalau dari di universitas sendiri kakak dapat maksudnya pernah menjuarai kegiatan apa aja nih Kak? Kayak feedback yang kakak dapat di universitas karena kayak prestasi ilmunya kakak juga gitu ya. Kalau di mewakili UTP itu sendiri, saya pernah menjuarai juara 3 se-Jawa Tengah tingkat mahasiswa. Itu sama kesibukannya di apa itu UTP sendiri, saya juga podcast sih. Oh, hot podcast. Iya. Kalau boleh tahu nama channel podcastnya apa nih Kak? Kebetulan kan channelnya itu olahraga ya, tentang olahraga seputar topik olahraga. Nah itu channelnya bisa nih kalian subscribe atau lihat-lihat di channelnya POK Kreatif. Nanti akan ditulis di deskripsi sih kayaknya. Iya. Oh berarti kakak sendiri juga merupakan host podcast juga? Iya, sebetulnya itu awal pertamanya sih itu iseng-iseng dengan kaprodi saya, namanya Pak Kodrat itu. Nah lama kelamaan jadi keterusan, ya udah itu. Berarti kakak sendiri host podcast terus sekarang menjadi seorang narasumber. Ternyata beda rasanya. Kakak sendiri ini yang punya podcastnya atau sebagai host saja? Untuk sebagai host saja, karena yang punya itu kaprodi saya, namanya Pak Kodrat Budiono. Oh iya, berarti beliau yang punya. Istilahnya kayak zaman sekarang kan sosial media sangat berguna banget ya untuk promosi. Nah itu di situ cara untuk mengenalkan ke masyarakat agar bisa tahu UTP itu apa sih, olahraga di UTP itu gimana sih. Nah gitu caranya ya itu promosi di YouTube-nya POK Kreatif dan Instagram-nya POK Kreatif, seperti itu. Berarti kakak lebih tepatnya tim promosi. Iya, biar mempromosikan universitasnya sendiri lah. Terus selanjutnya, ini kan tadi udah membahas tentang ekskul. Oh ya, aku mau tanya lagi nih, kalau ekskul wall climbing sendiri ini punya sosial media nggak sih Kak? Ekskul wall climbing ini sebenarnya punya, tapi itu gabungan dengan FPTI dari dulu. Karena apa? Ekskul dari sini itu latihannya sama terus dengan FPTI, istilahnya gabung terus dengan FPTI. Ya udah, saya samakan saja untuk sosial medianya. Nah sosial medianya itu adanya Instagram, bisa di follow di @fpti_boyolali, seperti itu. Nah buat yang mau tahu informasi lebih tentang ekstrakurikuler wall climbing di Semanila, bisa nanti langsung cek aja Instagramnya, bakal ditaruh di description box. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Q&A.